Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauzia, LCMA, selaku dosen pengampu mata kuliah di Starbawi, serta teman-teman semua yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehat walafiat. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan saya Najmi Maulida, selaku moderator yang akan memandu jalannya PKM pada siang hari ini. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota yang akan mempresentasikan pada PKM siang hari ini. Yang pertama itu, saya sendiri Najmi Maulida. Selanjutnya ada Teh Rizka, terus ada Teh Putri Dwi, lalu ada Teh Putri Alfianita, Teh Robiah, dan Kang Rizky Satrianis. Supaya kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah ya, mari kita buka kegiatan PKM hari ini. Itu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya belum di ini. Langsung saja materi pertama itu yang akan dipaparkan oleh saya persilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ishaqu ahbarona habanu. Hadasana Daud ibnu Adil Qurati. Hadasana Abdullah ibnu Buraida Yahya bin Yamarais Uji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annaha ahbaratku annaha salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ani kauni rohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena azaban yab'asullahu ala may yasha'u faza'alahu rawahul Bukhari lil mu'minin falamin abdi yaqutuna fayam kusufi balai robiron ya'lamu annahu la yusibbahu ilama katabawahu ila kana lahu mislu ajris sahih, yang artinya menceritakan kepada kami, Ishak mengabarkan kepada kami menceritakan kepada kami Ishak mengabarkan kepada kami Habban menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Qurat menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, hulu ta'un adalah siksa yang dikirimkan pada siapa yang dikehendakinya, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa
Ta'un kemudian menahan diri di negerinya berserahnya dari Allah tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5.734. Cukup sekian pemaparan mengenai teks hadis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Terobiah yang telah memaparkan teks hadis dan terjemahnya. Selanjutnya, pemaparan yang kedua yaitu tentang syarah hadis yang akan dipaparkan oleh Putri Dwi Oktaviani dan Kang Rizky Satriani. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan selanjutnya tentang syarah hadis. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata kaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya yang digunakan sebagai istilah bagi wabah yang mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama, di antaranya: 1. Menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. 2. Menurut Ibnu pengarang kitab penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Rizky dari nomor 3. Terima kasih kepada Ibu Oktaviani. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarah hadis. Yang ketiga adalah menurut Abu Bakar tahun mematikan disebutkan karena banyak orang dalam mematikan dengan sengaja. Dari beragamnya definisi tahun dari pakar, Ibnu Hajar menyimpulkan hakikatnya tahun adalah benjolan yang muncul akibat tutupan darah dari anggota tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut dengan taun. Sebagai bentuk majas atau metaforsa, karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Putri Dwi dan Kang Rizky yang telah memaparkan syarah hadis tadi. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu tentang pelajaran yang dipetik dari hadis yang akan dipaparkan oleh Teh Rizka Puji dan Teh Putri Alfianita. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja materi selanjutnya yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Nah, dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi,
setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Selanjutnya dilanjut oleh Teh Putri Alvita. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Pelajaran yang dipetik dari hadis. Yang kedua itu ada Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Lalu yang terakhir ada perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab yang terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contohnya, penyerang tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa dan menyebabkan jadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Baik, materi berikut yang dapat saya sampaikan dan Teriska, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teriska dan Teh Putri yang telah memaparkan materinya tadi. Selanjutnya kepada sesi tanya jawab ya. Pemaparan telah selesai dan sekarang dibuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan silahkan raise hand atau chat aja di room chat ya. Terima kasih. Tunggu pertanyaannya. Alhamdulillah ada pertanyaan masuk nih di room chat. Assalamualaikum, saya Hafizah izin bertanya, apakah pandemi COVID-19 itu bisa dikatakan sebagai taun? Gitu. Oke, Teh Hafizah. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Hafizah. Apakah pandemi COVID-19 bisa dikatakan sebagai taun? Nah, tadi telah dijelaskan sebagian kecilnya oleh pemateri bahwasannya setiap wabah itu belum tentu bisa dikatakan sebagai taun, terkecuali
bisa dikatakan sebagai analogi atau kiasan. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini kan merupakan wabah yang menular ya. Nah, pandemi ini hanya dikiaskan atau dianalogikan gitu. Hanya dikiaskan sebagai taun. Bukan berarti taun, tapi hanya dikiaskan. Terima kasih. Terima kasih ke Teh Rizka yang udah memaparkan jawabannya. Gimana Teh Hafizah? Bisa dimengerti atau masih ada yang ditanyakan? Alhamdulillah cukup ya. Eh, ada pertanyaan lagi nih dari Assalamualaikum. Apakah wabah itu bisa yang dihapus jika seseorang itu terkena wabah? Baik, ditampung dulu ya. Assalamualaikum, izin menjawab juga pertanyaan dari Siti Lalisa. Pertanyaannya, apakah wabah itu bisa menghapus dosa-dosa dan kira-kira dosa yang seperti apa yang dihapus jika seseorang terkena wabah? Nah, jadi di sini Allah tadi telah dijelaskan juga ya, Allah menurunkan wabah itu sebagai bentuk ajab, tapi bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Nah, adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad itu adalah sebuah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Nah, kenapa bisa disebut rahmat? Dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi yang besar seperti salah sendiri dan meyakini yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Nah, jadi sudah sangat jelas wabah ini bisa menghapus dosa-dosa. Tapi dengan catatan dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang kecil karena setiap dosa besar itu harus hanya bisa dihapus dengan kita tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Sekian dari saya. Alhamdulillah, pertanyaan dari Kak Lalisa sudah terjawab. Bagaimana? Apakah udah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Teh Lalisa.
Baik, sepertinya sudah cukup ya. Alhamdulillah PKM siang hari ini telah selesai. Semoga dari materi tadi bisa dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mari kita tutup PKM siang ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.